Sore saudara dan saudari, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Prodiakon, ruang bertumbuh bagi iman kita melalui katekese Katolik. Pada materi kali ini kita akan membahas topik makna poster BKSN 2026. Di tengah kesibukan dunia modern tahun 2026 ini, media visual bukan lagi sekedar hiasan dinding paroki atau lembaran digital di gawai kita. Seni visual adalah Biblia Pauperum, Alkitab bagi orang-orang yang ingin melihat Allah melalui keindahan. Memahami makna di balik simbol-simbol gerejawi ini sangat relevan agar ibadah dan pendalaman kitab suci kita sepanjang bulan kitab suci nasional tidak terjebak pada rutinitas formalitas belaka, melainkan menjadi sebuah perjumpaan eksistensial yang mengubah hidup. Mari kita siapkan hati, sediakan secangkir kopi hangat, dan bersiap memasuki pembahasan utama kita hari ini. Bagian 1. Para pendengar Sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita arahkan pandangan kita pada elemen pertama dalam memahami makna poster BKSN 2026 ini, yaitu para pendengar Sabda Tuhan. Diwakili oleh 4 orang, mereka ini adalah orang-orang yang menerima pengajaran Yesus sebagai guru yang berkarisma dan penuh kuasa. Ekspresi wajah yang tersenyum menggambarkan keterbukaan seluruh diri mereka untuk menerima kabar baik dari Yesus. Jika kita menemukannya dari sudut pandang fenomenologi eksistensial, sebuah aliran filsafat yang digagas oleh para pemikir seperti Edmund Husserl, senyuman di wajah keempat orang ini bukan sekedar gerak bibir yang estetis. Senyuman ini adalah simbol dari intentionality atau keterarahan kesadaran manusia yang menyambut kebenaran eksternal tanpa prasangka. Di dalam teologi Katolik, sikap ini disebut sebagai apelio, keterbukaan hati yang total. 4 orang ini mewakili 4 penjuru mata angin, melambangkan seluruh umat manusia, termasuk saya dan Anda yang sedang menonton video ini di rumah maupun di sela-sela jam istirahat kerja. Injil Matius bab 13 ayat 23 mengingatkan kita tentang tanah yang baik, yaitu orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuat. Menariknya menjadi pendengar di zaman modern ini tidaklah mudah. Kita seringkali mendengar untuk mendebat, bukan mendengarkan untuk memahami. Tokoh Bapak Gereja Perdana Santo Agustinus dari Hippo dalam khotbahnya yang terkenal mengatakan bahwa mendengar hati orang-orang pertama yang harus disadarkan agar manusia bisa mendengarkan lagi. Senyuman dalam ini tanda kita semua. Apakah saat mendengarkan sabda Tuhan di gereja lalu, wajah dan kita tersenyum sendiri atau justru semudah berkerut untuk memikirkan tujuan yang lunas? Ya, sedikit limut selingan, tapi bukan itu tuntutan kita. Kunci pertama dalam menghadapi poster BKSN 2026 adalah sukacita dalam mendengarkan. Bagian 2, manusia selesai. Kita melangkah ke bagian kedua yang telah katakan maknanya, yaitu manusia selesai. Manusia selesai bahwa Yesus dan kita pada simbol Matius yang menekankan diri sebagai anak manusia. Matius kisahnya diberikan tujuan Yesus sebagai keturunan Daud dan Abraham. Yesus adalah sebagai yang inkarnasi. Dia adalah Allah beserta kita. Secara historis tradisi gereja sejak sampai abad awal, sebagaimana dikatakan oleh Santo Agustinus dalam Gereja Adventista sekitar 185 Masehi, telah menetapkan 4 makhluk hidup dari kitab Injil dan Wahyu sebagai simbol 4 pembawa Injil. Matius disebutkan sebagai manusia karena Injil menceritai kemanusiaan Yesus. Dalam filsafat metafisika, ini adalah misteri inkarnasi, sebuah logis di mana yang tak terbatas, infinite, bertujuan membatasi diri yang menjadi terbatas, finite. Mengapa simbol-simbol manusia diletakkan dalam Yesus dalam konsep makna poster BKSN 2026? Ini menunjukkan bahwa manusia telah kategori kualitatif Kristus. Yesus adalah Allah yang jauh awal yang mengambil penderitaan kita sengaja. Dia adalah Allah. Ketika ada pada manusia yang dalam atau sedang penderitaan di tahun 2026 ini, ingatlah poster ini. Dia adalah Allah yang beserta kita. Kemanusiaan yang membuat setiap kita dipakai secara penuh. Bagian ketiga, kursi Musa. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan detail dari sangat ayat nuansa
yaitu kursi. Kursi menggambarkan otoritas pengajarannya yang Musa. Yesus adalah Musa yang baru. Dia menjadi Musa. Sepanjang pelayanannya, Yesus bersikap layaknya Musa menyampaikan suara Tuhan. Dengan penuh doa, dia mengajarkan dan menafsirkan umat Allah kepada para nabi. Diawali dengan penegasan, Aku berkata kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kuasa dan pembawaan Yesus sifat ilahi. Dalam tradisi Yahudi, ada istilah yang dikenal sebagai Musa, katedralis, sebuah simbol otoritas raja dan Taurat. Ketika Yesus belajar, dia tidak sekedar mendapatkan ajaran seperti yang dilakukan para ahli. Menggunakan konsep filsafat epistemologi otoritatif, Yesus memposisikan diri sebagai sumber kebenaran sendiri. Kalimat Aku berkata kepadamu yang berulang kali muncul dalam Al-Quran Matius 5 adalah sebuah teologis. Dokumen Konsili Vatikan II, Verbum Aqua, menyatakan bahwa dengan Yesus menggunakan wahyu Allah. Kursi dalam konteks makna poster selain 26 mengingatkan akan otoritas gereja yang bersumber langsung di bawah Allah Kristus. Kristus adalah sang Logos yang berbicara secara wewenang penuh. Di dunia sekarang, kebenaran seringkali alternatif, poster ini digunakan kita untuk membagi bersandar pada satu otoritas absolut, yaitu ajaran Kristus yang disampaikan melalui gerejanya. Bagaimana sosok Yesus Kristus yang sedang mengajar? Sampailah kita pada puncak pembahasan mengenai makna poster BKKBN 2006, yaitu pusat seluruh komposisi siswa sosok Yesus Kristus yang sedang mengajar. Inilah unsur pokok poster BKKBN 2006. Yesus tampil sebagai sosok kuasa dalam pengajarannya, tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Seluruh pelajaran Yesus menunjukkan Mesias dan Anak Allah memiliki merah sosok Yesus yang penuh kuasa. Kitab Antara Alfa dan Omega menunjukkan Yesus sebagai sabda ilahi yang juga pembelajarannya yang waktu sama-sama. Karena itu, sudah setiap orang mengenal dengan Yesus, anak kekasih Bapa di surga, yang penuh kuasa. Mari kita lihat sekilas Alfa dan Omega dari sudut pandang teologis. Alfa adalah pertama dalam Al-Quran, dan Omega adalah akhir. Yesus adalah awal cinta dan akhir dari sejarah umat manusia. Katekismus Gereja atau KGK nomor 60 secara menjelaskan bahwa tidak ada wahyu baru sebelum kemuliaan Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman. Pengajaran Yesus pasca ia menembus batas waktu, budaya, dan setiap zaman. Di bawah bawahnya tidak perlu melakukan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan sosial abad 21. Mengapa? Karena pengajaran bersumber pada kasih tidak pernah gagal. Ketika fokus menampilkan Yesus sedang belajar dengan kitab Alfa dan Omega, kita diajar menunjukkan akal budi dan kehendak kita di hadapannya. Dia bukan sekedar tokoh historis masa lalu, melainkan guru yang hidup dan hadir di sini saat ini memimpin gereja menuju abad-abadnya. Saudara dan saudari, merenungkan makna poster BKKBN yang 2006 dapat sebuah ritual yang menyatu hati. Kita tidak menjalankan jalan sendiri yang menyanyikan ini. Melalui simbol yang tersenyum, manusia percaya, kursi otoritas dan keadaan Alfa Omega, kita diingatkan kembali menjadi murid yang setia di bawah kandil kehidupan. Mari kita putar Alkitab kembali pada bulan suci ini dengan antusiasme yang baru. Kalau video ini menginspirasi Anda, jangan lupa like, tuliskan reaksi Anda di komentar, bagikan kepada saudara-saudari lain, dan tentu saja subscribe channel Diakon. Dan tak kalah penting adalah menurut Anda apa topik yang sangat menarik pembahasan berikutnya. Ditunggu
Mari kita pertemuan ini dengan berkat Allah. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang kuasa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, untuk mengantar makna dari PKSN mulai dari poster. Jadi poster dibuat tidak hanya sekedar, tapi selalu punya makna. Dan dari poster itu sudah terkandung total dari apa yang saya sampaikan sepanjang pertemuan. Itulah Yesus betul-betul Matius. Beda lagi nanti Yesus yang siapa? Markus, Lukas dan sekarang dari Matius. Bagian ketiga kita tidak supaya nanti makin dalam untuk umat. Dasar-dasarnya apa? Dasar-dasar. Dari yang kita dalami masuk dalam artinya kitab suci kita. Kalau namanya kita cari Alkitab, kita saksikan namanya Alkitab. Kitab suci kita dari Alkitab itu dibagi berapa kelompok Bapak Ibu? Berapa kelompok? Tiga itu apa saja? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apa lagi satu? Dia bukan tiga. Ada yang lain? Alkitab. Betul tiga? Betul? Alkitab hanya dibagi dalam dua bagian besar, yaitu apa? KSLL dan KSBB. Kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Baru. Berapa jumlah kitabnya dalam seluruhnya? Seluruh 70, 73. Kalau Kristen Protestan 60. Ada beberapa kitab yang diakui di gereja Katolik, tapi tidak diakui dalam gereja Protestan. Berapa? 7. Dan itulah yang disebut Deuteronomi. Makanya Deuteronomi bukan bagian sendiri. Pengkanonan setelah dari pengkanonan yang lain, maka Deuteronomi itu sudah masuk dari kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Dan kitab Perjanjian Lama dibagi 5 subbagian. Maka mengelompokkan itu kita merujuk pemikiran kita di belakang yang kita baca kita. Ada 5 bagian, termasuk nanti ini juga 1 bagian. Perjanjian Lama 1 kelompok. Yang paling pertama kalau kita membuka Alkitab itu kelompok apa? Apa Bu? Yang mulainya dari ciptaan itu terutama dalam kitab apa? Perjanjian. Setelah perjanjian apa? Setelah perjanjian apa? Langsung imamat. Perjanjian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Kakak Ibu. 5 kitab ini namanya kitab Pentateuch, kitab Genesis, kitab-kitab Musa, Kakak Ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Keluaran. Satu kelompok. Begitu setelah kitab Keluaran, bebasnya bangsa Israel oleh Musa tidak sampai, akhirnya diteruskan oleh Harun, lalu juga tidak sampai, teruskan oleh siapa? Mulailah muncul sejarah-sejarah. Itulah muncul akhirnya kitab sejarah. Ada berapa kitab sejarah? Setelah kitab sejarah muncullah kemudian kitab yang bukan itu muncul disebut kelompok kitab kebijaksanaan. Lalu witis-witis itu barulah kitab para nabi. Itu ada 18. Nabi itu dikelompokkan, nabi besar, nabi kecil. Yang besar itu siapa? Yesaya, ya, yes, ya, satunya, ya.
sampai membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, itu perjanjian lama 46 kitab. Protestan hanya 39 ada 7. Termasuk 7 diantaranya itu adalah 1 Makabe, 2 Makabe yang di dalamnya mengatur tentang mendoakan orang yang sudah makanya di Protestan tidak ada kebiasaan secara alkitabnya tentang mendoakan orang nah itu salah satunya Makabe. Makabe 1, Makabe 2. Lalu kelompok KSPD Kitab Suci Perjanjian Baru berapa kitab? Itu sama, Katolik dengan Protestan sama 27. Nah itu dibagi dalam 5 sub-bagian. Kelompokannya apa? 5 sub. Kelompok pertama Injil. Maka Injil itu bagian dari seluruh Alkitab. Maka kalau orang ditanya apa kitab sucimu? Injil. Miskin kali akhirnya. Karena Injil hanya bagian kecil dari seluruh Alkitab. Ya, seringkali kan orang menjawab anak-anak pun kadang-kadang Injil, setelah jadi Pak Guru Agama. Nah, ini salah. Nah, Injil bagian kecil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah itu apa? Kisah para Rasul. Ini bisa dengan Injil juga. Karena juga disebut Injil Roh Kudus. Karena lanjutan sebenarnya. Karena Kisah para Rasul itu siapa sih menulis? Lukas. Maka dalam Kisah para Rasul bab 1 ayat 1 dikatakan Theophilus dalam buku yang pertama. Nah, Theophilus dalam buku pertama itu siapa? Artinya dia sudah menulis buku yang pertama, itu Lukas. Lalu masuklah kelompok surat-surat Rasul Paulus. Ada 13. Mulai dari Roma, Gaifiko, Tessaloniki, Roma, Korintus 1, 2, Galatia, Efesus, Timotius, dan seterusnya. Ada nyanyinya juga kan? Gimana? Kalau kita iman kan? Ya, kajian anak-anak gampang cepat kan gitu. Lalu setelah itu surat-surat Katolik. Mulai dari surat kelompok surat-surat Katolik, surat Petrus, surat Yudas, surat Yakobus, Petrus 1 dan 2, lalu Yohanes, terakhir kitab yang sendiri, terakhir kitab Wahyu. Dan itu harus kita. Maka Injil 4 ini apa sih Injil? Injil menjadi bagian sentral dari seluruh Alkitab. Injil. Secara liturgi, Bapak Ibu, termasuk juga tadi disinggung dalam makna apa? Makna dari logo atau poster. Nah, ketika kita mau dalam liturgi itu Injil dibacakan, maka kan keduanya jangan sampai kita tidak lihat, tidak mendengar. Maka siap mendengar itu dengan melihat. Ketika imam membaca, ketika membaca itu maka misalnya ini mimbar harus miring, harus arahnya badan disenggolkan. Itu tanda siapa? Itu sikap liturgi ketika Injil yaitu Evangelium yang saat itu dibacakan, posisi badan kita mengarah ke mimbar itu dan kita siap mendengar. Dengan siap itu maka berdiri dengan melihat ya, fokus, bukan tunduk. Itu sikap liturgi. Itu semua apa? Karena Injil itu artinya kabar baik. Dari bahasa Yunani-nya Evangelion. Ini kabar baik. Injil itu arti kata Injil itu kabar baik. Maka kalau orang yang mendengarkan Injil itu tidak menjadi sukacita, dikatakan di dalam video, itu berarti ada yang salah di dalam ini. Karena selalu memang membawa kabar sukacita.
Yesus hadir untuk memberitakan ini, hadirnya Kerajaan Allah yang dulu sudah dinubuatkan oleh para nabi, tetapi kini sudah dekat dan sudah hadir, yaitu dalam diri siapa? Yesus. Itu maksudnya. Di situ. Maka Yesus menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi, termasuk Nabi Yesaya, tentang pemerintahan Allah yang menghadirkan damai, sejahtera, kegembiraan, keselamatan bagi manusia. Itu semua tergenapi dalam pribadi Yesus. Agar mengalami pengampunan dosa, maka pemulihan keselamatan kekal dan damai sejati manusia diundang untuk bertobat, percaya dan membuka diri pada kabar baik yang dibawanya. Ini kalau ingin selamat di sini, Yesus mewartakan kabar sukacita dengan perintah, berita, pertobatan, kesiap-siapan untuk percaya dan membuka hati baik-baik. Itu namanya kabar sukacita, kabar baik. Lalu bagaimana setelahnya, setelah Yesus tidak ada? Kan Yesus sendiri hadir, berkarya selama hampir 3 tahun, itulah kabar sukacitanya. Mulai dari kelahirannya, setelah itu masa kanak-kanak, lalu sampai kemudian berkarya kesana kemari, itu selalu memberitakan kabar sukacita. Nah, persoalannya sekarang, setelah Yesus naik tidak ada, naik ke surga, siapa melanjutkan? Para rasul. Dan di dalam seluruh karyanya, Yesus pun juga memilih para rasul. Nah, Injil kemudian dimengerti sebagai kabar baik yang diwartakan para rasul mengenai Yesus yang adalah Mesias. Dan bukan lagi diriku juga, bukan para rasul cerita tentang dirinya, tetapi yang kuberitakan adalah Yesus yang dulu engkau siksa, engkau salib, yang kemudian bangkit dan naik ke surga. Itulah yang kuwartakan. Nah, itu pewartaan para rasul itu berbeda, arahnya sudah berbeda. Kalau tadi Pak Yesus itu adalah dirinya sendiri, setelah itu diteruskan oleh para rasul memberi kesaksian tentang Yesus. Tahap berikutnya dari para rasul ini, sejumlah pihak menuliskan kesaksian akan hidup dan karya-karya Yesus. Nah, karena berkembang pesat, maka juga banyak pihak menuliskan. Semacam juga ada yang menuliskan biografinya dan seterusnya dengan jenis sastra tertentu. Itu Bapak. Munculnya lalu yang disebut Injil, kitab suci itu apa sih? Lalu berabad-abad terdapat berbagai tulisan kesaksian akan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang adalah juru selamat. Itu muncul di banyak tempat. Itu lalu mengerucut nantinya. Dari berabad-abad karena banyaknya tulisan itu, mana yang punya nilai-nilai, yang punya juga hakikat oleh Tuhan Roh Kudus dalam kanonisasi penetapan, karena berbagai karya-karya sastra, maka penetapan sebuah karya menjadi kitab suci itu yang namanya kanonisasi, penetapan. Nah, dari yang ada kemudian gereja menetapkan 4 Injil sebagai kanonik, yang berarti mengesahkan bahwa kitab-kitab tersebut memuat kisah hidup Yesus beserta segala karya dan ajarannya dengan benar dan dapat dipercaya. Nah, 4 Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu baru akhirnya 4 saja. Itu dalam proses terjadinya Injil. Lalu apa sih 4 dari ke-4 Injil dalam kitab suci kita? Ini selayang pada kita Bapak, supaya kita juga mengenal. Pertama adalah Injil Matius.
25%-nya dari bekas dan 25%-nya dari dirinya sendiri. Nah, itu dari sumber. Itu tentang tujuannya Matius menulis itu adalah yang dituju. Yang dituju audiennya adalah masyarakat Yahudi, Kristen Yahudi. Dimulai dari silsilah Abraham dengan menurunkan asal usul Yesus mulai dari Abraham dan Raja Daud untuk menegaskan legitimasi sebagai Raja Israel. Dan tadi dalam gambar Agna poster tadi lebih pada mengatakan kemanusiaan. Yesus yang adalah manusia memang lahir dari silsilah. Bagaimana Bapak Ibu juga punya silsilah maupun ditarik. Nah, kalau marga itu artinya urutan keberapa kan itu kan. Nah itu juga Yesus. Ada 14 kali. Nah sampai ke Adam itu 14 titik kemudian 14 keturunan. 14 kali 3. Berarti dari Adam sampai ke Yesus berapa kali? 14 kali 3 itu berapa? Nah, itu menurut kemanusiaannya yang akhirnya yang adalah Raja Israel itu mau ditekankan oleh Matius. Ya. Maka siapa Yesus menurut Matius? Yesus adalah Raja dan sekaligus Mesias. Mesias yang dijanjikan sudah dibuatkan oleh para nabi yang apa? Menekankan bahwa Yesus adalah pemenuh janji dan membuat perjanjian lama itu sendiri. Ini pemenuhan, makanya ditempatkan di pertama Bapak Ibu. Gereja itu menempatkan Matius karena menjadi lompatannya
persamaan Yesus sang guru dengan guru lain. Persamaannya akrab dengan kitab suci, dua-duanya. Yesus itu juga tidak lepas dengan Alkitab, bukan Alkitab, kitab suci, kitabnya para nabi. Maka ketika dia di sinagoga, yang kemudian menjadi motonya ini dalam panggilan dari kitab Yesaya itu, lalu di dalam kitab Injil Lukas juga, ketika membaca itu, Roh Tuhan ada padaku. Dan seterusnya. Semangatnya menjadi berutusan. Itu karena lekat dengan kitab suci. Para nabi pun juga lekat dengan kitab suci.
menyempurnakan, bahkan meringkasnya menjadi satu hukum. Kasih. Sebelum kasih itu kan menjadi yang sempurna. Aku mengatakan kepadamu, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih dari itu. Artinya kasih. Sementara di Taurat itu 613 larang. Aku mengatakan kepada, itulah bentuk kuasa Yesus dalam mengajar. Lalu bedanya juga, para nabi itu tidak bisa membuat mukjizat. Para nabi, guru. Nah, Yesus mengajar dengan penuh kuasa, juga membuat mukjizat. Itu yang penuh kuasa. Itu berbeda. Matius menetengahkan Yesus dengan hal ini. Yesus adalah guru yang penuh kuasa, tertulis di sini. Yesus memanggil murid-muridnya, tertulis dalam Matius 10 ayat 1-4. Yesus memberi tuntutan supaya para murid mengumpamakan dirinya. Yesus mengutus para murid. Yesus tidak hanya mengajar dengan baik, tetapi juga menyertai pengajarannya dengan aneka tindakan mengagumkan. Jadi tidak hanya sekedar dia memerintah atau mengajar, tetapi juga dengan contoh tindakan. Alih-alih sekedar menuntut orang menaati hukum Taurat, Yesus menggenapinya. Ini Matius. Dia menyempurnakan, menggenapi. Itu dalam diri Yesus, kepribadian Yesus yang diketengahkan oleh Injil. Ya, oke. Nah, sepintas Injil Markus bedanya. Kalau Markus untuk umat Kristen non Yahudi di rumah. Nah, ini tunggal. Bukan untuk Yahudi yang mengalami penganiayaan. Cirinya Yesus sebagai hamba yang menderita, menekankan pengorbanan dan tindakan nyata Yesus daripada khotbah yang panjang. Gaya bahasanya cepat ringkas karena dia orang praktis. Injil terpendek dan penuh aksi, sering menggunakan kata segera atau seketika itu. Maka terkesan buru-buru. Itu Markus. Sangat menekankan paling berfokus pada mukjizat, ini kalau Markus, dan tindakan nyata Yesus daripada pengajaran atau khotbahnya, lebih pada mukjizat daripada Yesus sang guru tadi. Kalau Yesus sang guru di Injil Markus sedikit dan tidak, maka tidak. Kalau Injil Lukas itu seorang tabib, maka arahnya sudah berbeda. Seorang tabib. Audiennya orang-orang Yunani non-Yahudi terpelajar, secara khusus ditujukan pada Theophilus saudaranya, sahabatnya. Nah, cirinya Yesus sebagai juru selamat secara universal, menyelamatkan manusia secara utuh, sempurna. Menekankan bahwa keselamatan dari Yesus berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya umat Yahudi. Penyusunannya historis, sistematis. Ini juga seperti Matius, cuma orang terpelajar. Ditulis oleh Lukas karena dia seorang dokter dengan pendekatan secara yang rinci dan terstruktur. Itu Lukas. Maka di sana banyak peristiwa penyembuhan dalam Lukas. Penyembuhan, mukjizat penyembuhan, termasuk penyembuhan batin, yaitu pengampunan dosa, yang diterangkan dengan detail melalui perumpamaan Lukas bab 1 ayat 15 ayat 1 sampai 7, perumpamaan domba yang hilang 8 sampai 10, dirham yang hilang 11 sampai 32, anak yang hilang. Itu tentang kebaikan Tuhan. Misericordias itu menjadi moto yang bagus kita. Allah yang berbelas kasih. Nah, Injil Yohanes tujuannya adalah umat Kristen secara umum, baik Yahudi, Yunani, dan jemaat mula-mula. Artinya jemaat perdana. Cirinya Yesus sebagai anak Allah yang memiliki misteri keilahian. Yesus menekankan bahwa Yesus adalah Logos, adalah firman itu sendiri. Yesus adalah sejak mulanya dan telah menjadi manusia.
Tuhan keras. Tidak ada yang jadi lain. Firman telah menjadi manusia. Sangat teologis dan spiritual, sering disebut sebagai Injil rohani karena berfokus pada hubungan akrab antara Bapa dan Anak dan orang percaya. Ini menekankan lebih khusus relasi Bapa, Anak, dan kita manusia, kita kepercayaannya. Nah, ringkasan perbandingannya ini Pak, sebagai ringkasan. Kalau Matius itu terpanjang kedua, 18.300 kata. Jumlah babnya paling panjang 28 bab. Markus paling pendek 11.300 kata, 16 bab. Lukas paling panjang 19.400, walaupun babnya 24. Tapi katanya, susun kata-kata itu paling banyak. Sedangkan Yohanes itu 15.600. Terpanjang ketiga, 23 bab. Itu perbandingan dari keempat penulis Injil. Ya. Dari belakang ada apa ya? Terkecil. Ya, jauh kami. Nanti saya sambil bahannya kirim, ya, supaya menjadi bahan pemahaman. Oke. Nah, mengenai empat Injil perbandingannya hampir sama. Ya. Matius menekankan raja. Markus menekankan Kristus atau Yesus itu sebagai pelayan, Lukas sebagai manusia, Yohanes lebih pada Tuhan karena misteri ilahinya. Sekarang lebih dalam yang menjadi inti dari BKSN, Injil Matius. Ada yang nama Matius? Mingguan ada, ya. Pestanya ini Pak ya, 21 September. Berarti pas BKSN ada bisa lingkungan untuk potong-potong. Jadi tahu apa ini? Kita pilih, rayakan betul. 21 September. Tapi kan apa menemukan itu Matius? Kan Matius. Ketua lingkungannya Matius di lingkungan satu Matius. Maka merayakan lingkungan dan merayakan pesta lingkungannya nanti. Identitas penginjilnya kurang lebih tadi sudah sama, saya singgung tadi. Gagasannya memang ya potensinya saat itu terjadi penolakan bahkan penganiayaan yang mengancam orang Kristen Yahudi. Disebabkan oleh iman mereka kepada Kristus pada saat itu. Subjeknya cakra. Lalu Yesus menurut Injil Matius, ini apalagi di sini aja kecil, apalagi di buku saya ya. Matius ingin para pembaca Injilnya berasal dari tradisi Yahudi, lanjutan dari tradisi hidup nenek moyang. Matius menggambarkan Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama. Ini sudah saya singgung tadi. Oke, ini juga sudah saya singgung. Nah, lebih dalam lagi. Nah, ini yang kemudian. Injil Matius tadi berapa Pak? Berapa Pak? 28. Berapa tuh? Dari awal sampai akhir Injil Matius ada berapa Pak? 28. Markus 16. Lukas 24. Yohanes 21. Nah, dari 28 bab itu Bapak, kita mau bolak-balik sebenarnya. Itu sudah ada dikelompokkan dalam 5 blok pengajaran dari 28 bab. Terbagi dalam 5 blok pengajaran. Blok yang pertama itu disebut khotbah di bukit. Itu sebagai pengajaran sabda bahagia. Itu mulai tertulis dari Matius bab 5 sampai dengan bab 7 itu disebut sabda bahagia, khotbah di bukit. Semua di ini konteksnya. Nah, ini khotbah. Fokusnya adalah kehidupan dalam kerajaan Allah dan konsep etika baru, kehidupan sebagai aturan-aturan baru. Itu tertulis di sini. Maknanya diisi dengan sabda bahagia dan ajarannya bahwa murid adalah garam dan terang dunia. Maka dikatakan dalam Injil Matius bab 5 itu kamu adalah garam.
Tidak pernah, kalau kata hendaknya berarti apa? Harapan. Tetapi langsung bahwa kita itu diutus, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Itu langsung perintah ya. Yesus menyempurnakan hukum Musa atau Taurat dengan standar moral hati, bukan sekedar tindakan lahiriah. Seperti tadi sudah saya jelaskan, kamu telah mendengar firman bahwa tetapi aku mengatakan bahwa diperbarui. Hukumnya kasih. Tidak ada lagi yang disebut penindasan, penyiksaan, hukuman disebut yang sama dengan yang arah pendidikan masa kini yang disebut di sekolah. Kan tidak ada lagi disebut hukuman fisik, tetapi hukuman edukatif, hukuman yang positif. Nah, Yesus pun sudah hukuman positif, tidak pernah hukuman yang negatif. Kaitannya dengan Musa, sama seperti Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, Yesus pun juga naik ke atas bukit mengajarkan hukum kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah kalau dalam perjanjian lama besok akan datang, tetapi oleh Yesus kini sudah hadir. Yaitu dalam diri siapa? Ya diri. Itulah kerajaan surga. Maka ini nanti Bapak Ibu, blok yang pertama ini, tema ini akan kita dalami menjadi tema pertama. Pengajaran Yesus tentang hidup sejati. Ini tema pertama yang sudah Bapak Ibu lihat. Itu tema pertama kita mendalami blok pertama pengajaran Yesus ya, tentang hidup sejati. Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang sabda bahagia. Lalu blok yang kedua, wejangan perutusan. Diutus, wejangan perutusan. Yesus memilih para murid, memanggil, tetapi juga diutus. Tertulis dalam Matius bab 10 ayat 1 sampai 15 nanti. Tapi dari blok ini tertulis dari bab 10 ayat 1 sampai bab 10 juga ayat 42. Fokus utamanya adalah misi dan tugas para murid. Yesus memanggil 12 murid atau rasul, lalu memberi mereka kuasa dan instruksi sebelum mengutus mereka mewartakan kerajaan surga. Membuat petunjuk praktis bagaimana bersikap sederhana, bergantung pada kasih Allah, peringatan akan penderitaan, penganiayaan yang diutus tidak pernah. Semacam diutus, pergilah, tapi hanya membawa, jangan membawa ini, jangan membawa itu. Artinya apa? Supaya tidak lekat dengan harta dunia yang seringkali mengganggu untuk sampai pada tujuan misi Pak. Itu yang dimaksudkan oleh dalam pengajaran perutusan ini. Maka cukup yang disebut kesederhanaan. Kaitannya dengan Musa, sebagaimana Musa mengorganisasi 12 suku Israel, 12 suku. Di padang gurun, Yesus mengutus juga 12 rasul untuk mengumpulkan kembali umat Israel yang hilang dan memperluas ke seluruh dunia. Nah, ini nanti kita dalami di pertemuan kedua dengan temanya, subtemanya pengajaran Yesus tentang tugas pengutusan para murid, termasuk kita yang diutus. Nah, ini blok yang kedua. Blok ketiga tentang mukjizat, tentang perumpamaan mukjizat, dan itu tidak dibahas. Di tema dari 4 itu, ini tema ini di-skip, tidak dipegang. Itu tertulis dari Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan bab 13 ayat 52. Fokus utamanya hakikat, pertumbuhan, dan nilai kerajaan surga. Ini lebih pada yang disebut the parabolic discourse atau perumpamaan umat kerajaan Allah, supaya lebih gampang diterima oleh para pendengar. Maka Yesus mengajar dengan perumpamaan. Ada berapa? 7 perumpamaan dalam Injil Matius. 7 itu penabur, lawang yang antara gandum, biji sesari, ragi, harta terpendam, mutiara yang berharga, dan bukan. Ini beberapa tema ini sudah kita dengar dalam liturgi kita beberapa minggu yang lalu. Kan gitu kan? Yang membawakan khotbah itu kan sudah
kalau tema ini. Ini tema perumpamaan, 7 perumpamaan dalam Injil Matius. Mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari yang sangat kecil, tersembunyi. Karena itu penabur, lawan, yang tergandung, biji sawi kan kecil kan, ragi kan kecil juga, tetapi bisa menjadi adonan. Jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi justru dimulai dari hal yang kecil, kesederhanaan. Kaitannya dengan Musa, kalau Musa menjelaskan misteri Allah yang punya tersembunyi, ini disingkapkan oleh Yesus kepada mereka yang mau mendengarkan dengan hati yang terbuka. Tidak ada tema implikasi. Ini yang ketiga. Yang keempat, dari 5 blok itu peraturan hidup bersama komunitas, the ecclesial discourse. Ayatnya berapa? Ayat 18 semuanya. Fokus utamanya adalah memberikan tatanan nilai tata krama etika dalam kebersamaan hidup bersama, kerendahan hati dan pengampunan dalam jemaat. Mengajarkan pentingnya menjadi seperti anak kecil berkerendahan hati dan mencari satu domba yang hilang. Menjelaskan petunjuk langkah demi langkah tentang koreksi persaudaraan, fraternal correction untuk menjaga keutuhan jemaat. Menekankan kuasa pengampunan dan tidak terbatas. Ini kalau kaitannya dengan Musa, sebagaimana kitab Imamat memberi aturan hidup kudus bagi komunitas Israel pada turun, bagian ini memberikan panduan tatanan hidup komunitas gereja. Komunitas gereja tidak lepas dengan namanya persoalan. Persoalan pasti ada. Yang persoalan itu kalau dibiarkan memecah, kan gitu. Tetapi oleh Matius, Yesus mengajarkan kalau di antara saudaramu ada yang kedekatan dosa, panggil. Ada 4 langkah mengingatkan. Ada 4 langkah. Tidak dibiarkan. Tidak dijustifikasi. Inilah keunggulan dalam persekutuan Katolik, persekutuan Kristiani dalam Yesus. Justru tidak dikucilkan, justru tidak dibiarkan. Karena apa? Sebagai kawanan yang harus dirangkul. Jauh lebih baik membangun jembatan yang tema FABC para uskup sidang di Indonesia beberapa waktu yang lalu, yang mewartakan Yesus menurut Asia itu lebih baik membangun jembatan dari membangun tembok. Apa namanya? Lebih baik membangun jembatan daripada tembok. Lebih baik kita menjadi penghubung, membangun relasi. Jembatan kan menghubung, membangun relasi daripada membatasi. Itu hakikat. Itu kata sosial. Karena manusia diciptakan sebagai homo communicius, sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dengan komunitas. Dan dalam komunitas itu pasti kesalahpahaman, persoalan, sakit hati, pernah tidak terawat. Di keluarga, sakit hati, apalagi. Apakah dibiarkan? Yesus sudah memberi panduan. Nah, itu di pertemuan yang ketiga. Ketiga keempat. Ketiga. Bloknya memang keempat, tapi pertemuannya temanya yang ketiga. Karena tema yang kedua tadi sebenarnya. Tetapi juga di situ yang disebut koreksi fraternal. Memang 4 mata. Jangan juga dipermalukan. Jadi nggak ada sebenarnya orang mengakunya gak dapat juga. Oh saya katakan nggak ada. Itu yang disebut koreksi fraternal. Di komunitas namanya suster dalam komunitas juga satu dengan lain seringkali ada. Kemudian di namanya di imam pun juga ada. Kita di keluarga juga ada empatnya, tetapi kita tidak boleh membiarkan. Itulah tata krama, sopan santun, etika yang diajarkan oleh Yesus dalam hidup berkomunitas. Yang kelima adalah blok khotbah eskatologis akhir zaman. Ini tentang kehidupan akhir zaman,
melalui perumpamaan kehadiran kembali Kristus akhir zaman penghakiman, bahwa aku akan datang kembali menghakimi orang hidup dan yang mati, yang diumpamakan dengan memisahkan apa? Kawanan kambing dan domba. Lalu juga perumpamaan dari situ tertulis dalam 25 ayat 31 sampai 40. 40 berapa ya? 46. Ketika aku lapar, kamu memberi aku. Ketika aku haus, kamu memberi aku. Ketika aku sebagai orang asing. Lalu muridnya kan, kapan dulu engkau tidak? Ayat 40-nya, sesungguhnya ayat 40 ayat 25 itu. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudara yang paling hina, kamu lakukan untuk itu kerajaan. Berarti itu ukuran berbelas kasih. Kalau mau masuk surga kerajaan Allah, untuk menikmati yang disebut Yesus hadir, disitulah ukuran-ukurannya. Ada yang sudah siap masuk kerajaan surga? Ada yang sudah siap? Ada yang mau masuk kerajaan surga? Siapa? Syaratnya itu mati. Betul kan? Tidak salah kan? Iya. Kalau mau masuk kerajaan surga memang syaratnya harus siap belum? Berarti tidak mau masuk kerajaan surga. Tidak mau. Padahal sudah mengaku iman sejak takut kan? Belum dipanggil menurut urutannya. Kalau ngomong itu kepada orang yang agak pendengarannya, kenapa orang yang tuli itu seringkali awet usia panjang umurnya? Ya, lalu dipanggil kawannya aja nggak benar, apalagi dipanggil bisa. Dipanggil kawannya aja nggak benar, apalagi dipanggil. Saya punya orang tua itu dalam 5 tahun. Kalau panggil pun nggak benar, apalagi panggil benar kan? Itulah itu pertemuan yang ke-4 ya, itu kita dasari kesiapan kita akhir untuk kedatangan Yesus yang kedua. Nah, itu ajaran-ajarannya seperti tentang tentunya baik Allah, lalu menekankan kesetiaan dalam perumpamaan gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta itu ada berapa talenta? Ada yang diberi 1, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2. Yang berkembang dan diberi berapa? Ada macam-macam ya, berkembang dari 10 kali lipat juga kan? Nah, itu perumpamaan talenta. Lalu ditutup dengan pemisahan antara domba dan kambing. Kapan bisa? Nah, maka bahan untuk pertemuan umat strukturnya ini. Nah, kita lihat sekarang. Sebelum di sini ada yang mau ditanggapi pertanyaan. Ini singkat tentang Injil Matius, yang menjadi inti dari pemaparan Yesus menurut Injil Matius. Strukturnya Bapak Ibu hampir sama seperti biasanya, tetapi juga sudah disempurnakan dari usulan-usulan Bapak Ibu dalam sermon beberapa waktu yang lampau. Memang mendalam kitab suci itu ada beberapa tipe. Bisa melalui dengan yang namanya Lectio Divina, dibaca, ada 2 juga, dibaca, direnungkan, meditasi, baru Lectio Divina. Nah, ada juga segi ibadah. Nah, ini kayak peraturan peribadatan. Maka dalam peribadatan nanti, dalam setiap pertemuan selalu bikinlah altar kecil.
dibuat di tengah atau lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Jangan datar dengan lantai, buat di meja, dibuat itu ya, dibuat itu supaya makin terbiasa dengan simbol-simbol itu. Lalu urutannya adalah dimulai lagu pembuka, tanda salib dan salam, kata pengantar, doa pembuka, pembacaan teks kitab suci tadi sebagai tema tadi, mendalami kitab suci, penjelasan oleh pemandu, seri iman, peneguhan dari pemandu. Peneguhan penjelasan ini diambil dari buku pemandu. Karena itu Bapak Ibu yang pemandu itu harus pegang juga. Kalau toh itu lingkungan hanya satu, stasi satu, ini juga digandakan menurut fasilitatornya. Ini kan satu digandakan 4 atau 5 menit supaya tidak bergilir. Nah, itu digandakan. Lalu doa permohonan itu secara spontan, tapi juga ditunjuk, dipersiapkan, entah mungkin pakokan dan seterusnya. Lalu kolektor dan lagu, setelah doa permohonan kolektor diiringi lagu, Bapak kami disatukan dengan Bapak kami, ada rencana kegiatan atau aksi, aksio, ya. Baru doa penutup, tanda salib, baru penutup. Nah, di sini kolektornya bukan akhir ya, bukan akhir. Nah, karena sudah dikoreksi berkali-kali, nah ini sudah supaya dikhususkan juga disatukan dengan Bapak kami, gitu ya. Lalu tadi pastor menyinggung kolektornya untuk apa? Kolektor Minggu Nasional di hari Minggunya yang disebut hari Minggu Kitab Suci Nasional, yaitu tanggal 7 di minggu pertama kan, itu pasti akan dikirim ke Uskupan Bekawini. Itu untuk karya kerasulan Kitab Suci. Itu ya hari Minggunya. Sedangkan di pertemuan-pertemuan umat, ya kalau biasa dibuat 2 kali, tetap 2 kali, tetapi yang 1 kali yang banyak, walaupun kadang 1 atau 2 kan tak jelas, tapi yang banyak ukurannya untuk paroki, yaitu untuk pembangunan. Itu Mari bulan Maria apapun sekarang sudah diinstruksikan itu tidak untuk sebenarnya Bapak Ibu. Ini kan juga kelompok kolektor itu untuk, karena contoh misalnya kita menggandakan ini, lalu ya snack kecilannya istilahnya itu kan itu sudah. Nah itu lagi ambil dari sebenarnya juga posnya itu pos BKS ini. Tetapi biarlah itu ditawari dari paroki, tetapi kolektor bersama umat karena sudah niatkan sebelum gereja ini finish tetap untuk pembangunan gereja. Maka beri yang terbaik. Kan biasanya 2 kali ya? 2 kali. Yang terbaik yang terbaik. Nah, itu untuk kolektornya tadi. Itu strukturnya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati. Lagu pembuka. Lagu pembuka, pendek kata ini kuncinya. Sebelum semuanya itu terjadi dalam pelaksanaan hari H, pengurus harus sudah menunjuk petugas. Petugas pemimpin lagu, petugas juga nanti membaca, supaya tidak beda ya. Membaca disuruh mendadak dengan dipersiapkan. Tunjuk dulu. Lalu bisa juga pakai 2 umatnya. Nah, kalau pemandunya kan sudah ditunjuk karena jaga diri, itu sudah dipilih sebelumnya. Itu untuk teknis. Nah, tanda salib dan salam, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini poin-poinnya Bapak Ibu di bagian pertama itu mengetengahkan tema, di mana kita fokusnya mendalam Injil Matius, maka Injil Matius juga yang menjadi mutlak. Ajarannya menempuh kebahagiaan sejati lewat pembaharuan hidup, menjadi murid Kristus, beriman, berbelas kasih dan setia tujuannya. Penutupnya mari buka hati, penutup dari kata pengantar ini. Ajaran mari kita buka hati dengan bahagia di awal pertemuan ini. Lalu barulah ke doa pembuka. Doa pembukanya tidak saya jangkau situ, tetapi bukanya doa pembuka lalu pembacaan teks. Nah, pembacaan teks
itu ya, teks Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu semua sabda bahagia. Berbahagialah sampai kadang-kadang kita pun sebenarnya bilang orang yang miskin kok berbahagia, orang yang menderita kok berbahagia. Kan kontradiktif. Apa maksudnya? Nah, inilah justru rahasianya yang bicara. Sementara di situ menderita, Yesus berbahagialah oh ya orang dikani yang kaya. Ya kok bahas bahagia. Nah, tapi di sini letaknya yang apa yang terkandung, apa yang sebenarnya dimau oleh Yesus kan itu. Maka untuk hal itu didalami dengan pertanyaan pendalaman. Ada pertanyaan pendalaman, ini singkat-singkat saja, kalau usah ditunggu Bapak Ibu. Kalau sudah 1-2 orang menjawab ya sudah, dan gitu. Kalau usah ditunggu, kayak gitu ya. Dan ini pertanyaan pendalaman semuanya bertitik tolak dari ayat, tidak dari luar. Langkah ini semuanya titik tolaknya dari ayat. Kalau di sini lihat ayat 1 dan 2 gimana gitu. Kalau saya misalnya apa yang dilakukan Yesus saat melihat orang banyak dan murid-muridnya datang, nah, saya lihat ayat 1 dan 2 jawab. Tidak mungkin gitu kan? Di teks itu saya contohkan kan? Tidak. Tapi di buku panduan Bapak ada kan? Ada. Ini tujuan untuk memahami. Kenapa tidak kita cantumkan? Supaya memang umat berpikir apa sih di dalam teks itu yang dimaui, gitu loh, berpikir. Karena kalau jawabannya sudah ada di situ, ya nggak tahu. Gitu. Akhirnya cepat berlalu, cepat pulang. Nggak mendalam lagi. Ya, ini ada 4 pertanyaan. Ya, teknisnya kita mengambil saja komunikatif, tetapi tidak usah ditunggu, supaya membiasakan. Karena kalau biasanya Pak ini semua berpikir tolak dari ayat di situ loh. Kalau kau macam, coba lihat kita dari atas tadi Bapak Bu tadi, ya diperpanjang. Coba kita lihat apa yang dibunyikan ayat 1 dan 2. Kalau macam ya, coba baca lagi. Nah, jadi itu ya. Apa yang dilakukan Yesus saat melihat banyak orang banyak dan murid-muridnya datang, apa yang dilakukan? Jawabannya apa Bu? Apa Manula? Yang dilakukan Yesus? Yang di teks ini, yang ada 1 dan 2. Itu baca teks. Apa yang dilakukan? Ketika melihat orang banyak datang, Yesus naik ke dan lalu kemudian mengajar. Kenapa begitu? Supaya nampak. Nah itu semua dari ayat, ya gitu ya, dari ayat. Lalu langkah berikutnya adalah ya, penjelasan itu nanti. Ini dijelaskan oleh pemandu. Penjelasan. Jawaban nomor 1 ini maknanya. Supaya mengalir, para pemandu hendaknya memang membaca dulu. Jangan hanya menjelaskan tetapi membaca. Kurang ada rohnya. Apalagi misalnya membacanya begini. Bapak Ibu sekalian, jawaban pertanyaan dari nomor 1 tadi adalah ketika melihat orang banyak, Yesus naik ke atas bukit. Setelah dia duduk, murid-muridnya, nah itu hanya membaca. Jadi tidak ada jiwa, tidak ada. Kuncinya baca dulu. Kalau perlu mengalir, kalau ukuran besar, Bapak perbesarkan, dan itu supaya seolah-olah ya kita memang sudah fasih. Kan itu hebat. Walaupun khususnya baru sebentar. Lalu misalnya sebentar aku nggak pas itu untuk triknya ya. Ini penjelasannya. Jawaban dari kebetulannya, lalu yang ketiga juga. Ini kalau didalami sebenarnya panjang dan bagus untuk
menceritakan dan merefleksikan pengalaman masing-masing. Maka itu sih. Dalam hidup Anda, apa yang paling sering membuat Anda bahagia atau tidak bahagia? Triknya ini, ada pertanyaan 3 untuk sharing ini. Dipersilakan masing-masing, silakan memilih yang mana dulu. Gak usah harus untuk pertama. Siapa yang siap? Misalnya, itu artinya mengenal di hati gitu. Ya. Daripada urut, itu nanti ngumpul lama. Yang mengenal silakan sharing yang mana di antara 3 ini. Apa yang membuat Anda bahagia dan tidak bahagia? Kalau saya sebagai pegawai bahagia kalau Presiden Prabowo mengumumkan naik gaji, naik pensiunan, itu bahagia. Itu kan berita baik, tapi pajaknya tinggi juga. Itu tidak baik. Apa yang tidak bahagia? Tidak bahagia mungkin ada berita-berita yang membuat kita bersedih dan seterusnya, atau kita mungkin ya persoalan hidup dan seterusnya. Itu tergantung saya bilang. Dari sabda bahagia yang disampaikan Yesus, bagian manakah yang paling menyentuh Anda atau paling sulit untuk Anda jalani? Ini pasti ada dalam perjalanan hidup. Apa yang membuat tidak bahagia atau yang paling sulit? Dalam kehidupan sehari-hari, sikap apa yang ingin Anda lakukan agar hidup Anda semakin selaras dengan ajaran Yesus? Ini pasti diusahakan itu ya, dalam kehidupan apa yang Anda lakukan. Misalnya ya kadang-kadang mengalami ya lebih baik saya rendah hati, ya berdoa misalnya. Itu artinya nilai-nilai keimanannya mesti disaringkan. Sama dengan ya saya kira dari Injil Matius juga yang membuat saya berdebat dalam arti panggilan pilihan hidup ini. Ya, dari Injil Matius 6 itu, ketuklah pintu maka kamu akan dibukakan, mintalah maka akan mendapat, carilah maka berusahalah maka akan. Ayat itu yang membuat saya punya putus tidak berlanjut dari studi itu yang karena dulu pernah kepada rektor, pastor, pimpinan minta bantuan. Kalau kamu udah lihat sekolah, kuliah ya sudah pulang aja. Minta bantuan mau tetapi punya tetapi pulang ada ayat yang membirakan. Maka minta dan terus akhirnya berpisah. Itu bagian yang sebenarnya pernah terjadi. Ya. Oke, lalu peneguhan. Peneguhan juga diambil dari buku panduan. Ya, peneguhannya. Poin-poinnya ada. Ya, poin-poinnya. Setelah peneguhan, memang kali ini agak sedikit panjang Bapak Ibu. Ada sharing, ada pendalaman, ada sharing. Ya, ada penjelasan, ada peneguhan. Lalu permohonan pengajak, pemandu mengajak berdoa secara spontan, kolektor. Setelah itu pemandu mengakhiri dengan dan menyatukan dengan doa Bapa kami. Setelah itu pun masih ada yang namanya membangun niat, aksionya. Membangun niatnya ini di buku lembaran rumah tidak ada, tetapi yang ada di buku panduan. Apakah dijawab? Tidak. Tetapi cukup dengan meditatif. Kalimat-kalimat itu Bapak Ibu bawakan dengan semacam mengetuk hati, dengan marilah kita hening, kita rasakan apa sabda Tuhan tadi dan apa yang mau menjadi niat kita. Apa yang menjadi niat kita? Apa yang mau kita kerjakan? Dalam hidup kita dipersilakan untuk memilih salah satu sikap dari sabda-sabda bahagia. Misalnya rendah hati, berbelas kasih, membawa damai, untuk dihidupi secara sadar selama satu hidup ini. Manakah Bapak Ibu yang akan kita pilih? Yang Bapak Ibu pilih? Supaya dia akhirnya muncul ya. Sebenarnya kali ini yang mau saya lakukan makin mendekati. Tentu dia punya alasan. Tapi dalam konteks kalimat-kalimat para tidak untuk dijawab, tapi ide.
memilih mewujudkan sikap sabda bahagia dalam tindakan kecil dan nyata. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu supaya sabda bahagia itu ada dalam hidup kita dari hal yang kecil, misalnya menahan dari amarah, berdamai dengan seseorang, bersikap jujur meski kita rugi, memberi perhatian pada orang yang biasanya diabaikan, mana yang akan duniakan, dan seterusnya. Itu menjadi permohonan kalimat-kalimat demi ada kehidupan, itu diambilnya dari kehidupan, di buku umatnya tidak, lembaran umatnya tidak, sehingga supaya umat itu konsentrasi gitu, ya, konsentrasi dari para pemandunya. Terus terakhir rencana aksi tadi, ya, dengan kalimat-kalimat tadi, doa penutup, tanda salib, ya, dan lain penutup. Itu strukturnya, menjadi contoh, salah satu contoh. Kedua atau keempat, tetapi supaya makin detail, ini Bapak Ibu, ini pengajaran hidup sejati. Ini maknanya, intinya, inti dari pertemuan pertama. Tujuannya adalah pemahaman identitas Yesus yang menyampaikan pengajaran tentang hidup sejati menurut Injil Matius. Ini inti, supaya umat memahami tentang sabda bahagia. Permenungannya berpusat pada ajaran Yesus yang ada dalam tubuh kita untuk senantiasa berbahagia. Sabda bahagia dalam Matius 4. Kebahagiaan dialami sangat para murid Yesus memiliki kerendahan hati dan memasrahkan segenap hidupnya kepada Allah yang mencakup sikap, sabar, penuh pengertian, tidak menyombongkan diri, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang senantiasa menyerahkan hidupnya tertuju pada Tuhan itulah, walaupun dalam derita, dalam kesesakan, dalam kesusahan, tetapi tertuju pada Tuhan, itulah yang disebut Yesus yang berbahagia, karena Dia mempunyai kasih. Apalagi yang masih teraniaya, yang tersia-siakan, yang terdiskriminasikan, dan macam-macam. Tapi oleh Yesus, itulah yang justru bagaimana menikmati kebahagiaan. Itu inti dari pertemuan pertama. Ini penjelasannya. Orang yang berbahagia, konkret pertama, oleh karena berbicara tentang kemiskinan, duka cita, kelaparan, dan kehausan dalam arti rohani, sabda-sabda bahagia dalam Injil Matius menyentuh relung ke dalam hati manusia dalam rangka mengubah diri supaya selaras dengan identitas sebagai umat Allah yang baru. Siapapun kita dan apapun kondisi kita, kita diundang untuk miskin di hadapan Allah. Yang dimaksud akhirnya di situ artinya miskin di hadapan Allah. Miskin dalam arti kerohanian ini, karena dialah yang sebenarnya lebih tertuju mengusahakan hatinya pada Tuhan. Kita diundang untuk miskin di hadapan Allah, berduka cita atas keadaan dunia, lemah lembut, lapar haus akan kebenaran, berbelas kasih, memiliki hati yang suci, menjadi pembawa damai, serta siap menderita demi kebenaran. Menderita demi kebenaran. Itulah yang dikatakan Yesus, sabda bahagia. Yang kedua, para murid Yesus adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Alasannya untuk berbahagia adalah Allah yang senantiasa beserta kita, mengasihi kita. Dunia mungkin mengabaikan dan merendahkan kita, akan tetapi semangat sabda-sabda bahagia mendorong kita untuk menikmati kehidupan yang penuh dan berlimpah. Apapun keadaan dan situasi yang kita hidupi, hadapi, janganlah lupa untuk berbahagia hari ini. Kita pun juga ada di sini, jangan lupa bahagia. Panjang umur, awet, hanya berbahagia. Hidup sekali, kenapa tidak bahagia? Lalu yang kedua, tema pengajaran Yesus tentang tugas perutusan murid. Pemahaman identitas Yesus yang menyampaikan pengajaran tentang tugas pengutusan
keputusan para murid menurut Injil Matius. Teksnya Matius 10 ayat 1-12. Memuat kisah pemanggilan ke-12 murid, daftar nama murid-murid yang dipanggil, namanya masing-masing. Ya. Sebagaimana Bapak Ibu dilantik juga disebut namanya masing-masing, bukan nama tetangga, nama masing-masing. Serta pemberian kuasa dari Yesus. Saat mengutus Yesus memberi arahan kepada para murid-nya itu, ia berbicara tentang tujuan tugas pengutusan yang harus dilakukan, sejumlah larangan dan petunjuk saat berhadapan dengan penerimaan dan penolakan. Para murid tidak perlu cemas karena seorang bekerja pasti mendapatkan upahnya. Ya. Walaupun upahnya tidak langsung serta-merta honornya berapa dan sebagainya, tapi upah yang selalu disediakan Yesus selalu saja dari berbagai pengalaman hidup. Ya. Itu. Jadi kalau engkau ditolak, kalau engkau ditolak, maka kebaskanlah kakimu dan pergi ke pesan. Artinya kamu sakit saja, maksudnya sudah tinggalkan. Kalau engkau tetap tertuju pada Tuhan, tidak perlu cemas. Orang yang diutus, banyak yang masih berpandangan bahwa panggilan itu hanya untuk para imam biarawan-biarawati, dan pandangan ini tidak tepat. Panggilan itu tidak ada. Karena itu masih konteksnya anak untuk pemilihan seksi milih para kelengkapan dalam dewan stasi, lingkungan, paroki. Itu betapa sulit. Menghubungi itu di telepon setelah oke, siap. Pada harinya WA dengan pastor, aku izin dan saya. Pastor sudah begitu. Artinya kalau dipilih itu pasti punya potensi, punya banyak di bawah, pengalaman di bawah. Gak usah lah ya, nanti aja lah, aku gak bisa, belum bisa, aku gak pergi, macam-macam sering alasan. Kapan kamu siap? Aku masih muda, aku gak mampu, kan gitu. Nah, nanti kalau sudah setengah tua, aku sudah sibuk. Kalau sudah tua, sudah lewat umur. Gitu. Betul kan? Susah kan? Itu kesadaran inilah yang memang akhirnya kita juga diingatkan oleh tugas keputusan dari Matius. Nah, kita menjadi utusan-utusan Yesus dengan cara kita masing-masing. Tugas keputusan dirinya dapat dilaksanakan sesuai dengan profesi, keadaan, serta bakat minat dan kemampuan kita. Marilah kita membagikan akal budi, tenaga dan waktu kita untuk terwujudnya kehendak Allah. Berkat Allah dalam kehidupan bersama dan melalui profesi kita masing-masing kita diutus. Tetap digelarkan dan terangkan. Nah, ini yang ketiga. Intinya, ini tujuannya, intinya. Ya. Ini yang sedikit tadi saya singgung Bapak Ibu. Menyampaikan persaudaraan kesadaran Yesus bahwa dirinya akan pergi. Untuk itu Yesus mengajarkan para murid dan orang-orang yang percaya padanya supaya menasihati saudara yang berdosa. Saudara yang berdosa jangan disingkirkan. Mereka yang tersesat tidak boleh didepak dari jemaat. Mereka justru harus dikantor dan diajak agar tetap langkah, diingatkan. Nah, sampai pada pengakuan yang di situ maka hanya dikuasakan kepada para imamnya dengan mengatakan apa yang kamu lepas, apa yang mau ikat di dunia akan ikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia akan dilepas di surga. Itu kuasa dari imam Yesus untuk imam pengampunan itu. Maka setelah kita melakukan dosa itu, imam akan mengatakan, aku melepaskan dosa-dosamu dalam apa dan kita dan roh. Lepas. Maka jangan segan-segan kita mengaku dosa. Nah, itu pelepas dan plong. Amin. Itu yang dilakukan. Tapi kita dalam hidup komunitas bagaimana membangun koreksi frater. Dan tujuan Yesus adalah membangun persaudaraan sejati. Sebagaimana dalam ensiklik Paus Fransiskus dari Fratelli Tutti,
Persaudaraan Sejati yang sudah ditunjukkan juga membangun Persaudaraan Sejati dengan imam besar Masjid Al-Azhar lalu mendunia, ya kan? Itu menjadi Persaudaraan Sejati dengan siapapun, dengan tetangga lain agama, setelah kita bangun Persaudaraan Sejati bahwa mereka juga adalah sesama manusia. Makanya kita butuh sudah lupa. Maka kalau saya di FKUB akrab sekali dengan para haji, para ustaz, karena saya akrabnya kadang-kadang juga punya job-job juga, maka menjadi cair. Kalau nggak akrab mungkin ya sedang ngomong misalnya ini contohnya Pak Haji dan biasa partner saya itu tanya, Bapak juga makan babi? Makan, enak, enak. Untung bapak-bapak bukan, untung daging babi itu bapak-bapak haramkan. Kalau dihalalkan kami tidak dapat. Kami tidak bagian. Kan kalau orang nggak akan tidak mungkin kita. Untung bapak-bapak haramkan. Contoh ini, kita walaupun sudah jadi, coba kalau mereka halalkan. Ini cepat habisnya begitu lagi. Kita tidak banyak. Maka biasa saja mereka mengharapkan siapa seperti haram supaya harganya itu tidak naik. Kalau Islam tadi itu suara lalu sedikit ini kalau versi lain meditasinya dari peristiwa itu Bapak Ibu dan permohonan kita itu dan jelaskan kembali 4 langkah yang diajarkan Yesus menyadarkan saudara saya yang berdosa. Apa 4 langkah? Itu kewajiban kita mengunjungi, menyapa, menegur. Kalau kita tidak itu, bawa satu lagi tidak cukup bawa pemimpin jangan bilang itu masih langkah-langkah. Banyak hal yang saya katakan dalam hidup itu kan memang hal yang rahasia yang tetap juga dijaga privasinya masing-masing. Itulah dalam arti sebagai pemimpin jemaat setidaknya juga punya peran. Bagaimana saya dapat menerapkan ajaran Yesus ini di lingkungan wilayah atau paroki saya atau bahkan dimulai dari keluarga. Karena sebenarnya kalau kita membiarkan saudara kita misalnya yang berdosa tidak tidur, yang kita coba tidur, kita bisa tahu kita tidak. Nah, ini orang-orang yang bersaudara dalam iman ini penjelasannya. Lalu yang terakhir, yang belum siap untuk kita tadi, tapi siap untuk masuk kerajaan surga, tapi belum siap untuk padahal syaratnya harus amin. Ya memang amin. Ya. Yesus mengajarkan bahwa saudara berucap pada kedatangan ini. Nah, dari perumpamaan tadi, pertanyaan permenungannya ini. Apa dasar keputusan yang diambil anak manusia untuk menganugerahkan atau tidak? Jadi Yesus itu punya hak untuk memberi anugerah atau tidak? Itu jelas. Dia mau memberi anugerah atau tidak? Makanya ini dasarnya. Apa dasar keputusannya untuk anak manusia katanya Yesus untuk menganugerahkan atau tidak menganugerahkan hidup kekal pada seseorang? Apa dasar? Apa kira-kira dasarnya? Karena itu kamu sekarang masuklah dalam kerajaan surga, ikutlah kebahagiaan bersama Tuhan. Kan tidak? Tetapi yang tidak, karena itu kamu sekarang masuklah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana hanya akan terdapat ratapan tangis dan retak gigi. Kan gitu. Nah, apa dasarnya? Dasarnya ya dari perbuatan. Kalau dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 tadi, kan pembedaan yang kontradiktif. Ketika kelapa
rasa? Sudahkah saya berbela rasa? Sudahkah saya bermurah hati kepada orang lain? Walaupun tidak kenal, itu yang akan memberikan jaminan untuk menerima anugerah. Sudah jelas di sini. Maka dia akan memisahkan kawanan kawin dan kawanan tunggal di sebelah kanan, kawanan kawin di sebelah kiri. Akhirnya menjadi kelas tunggal atau kelas kawin. Iya kelasnya. Nah itu syaratnya dari zaman ke tadi cepat saya. Ajaran aturan sangat detail di situ oleh Yesus. Yang kemudian sejauh mana saya telah memperhatikan berbelas kasihan kepada saudara-saudari saya yang membutuhkan, termasuk KMBT, gerakan. Nanti juga ada ini Bapak Ibu. Belum lama saya di WA oleh Pastor Yohanes Berkosto, Jakarta, yang masih hafal kepada gereja dia juga kena. Memang puji syukur selamat. Lalu memang pendek kata bisa kan? Nanti memang dalam komunitas seperti bikin aja semacam besar foto-fotonya biar kita juga share siapa yang mau tentang kan itu termasuk. Pastor ikut tadi juga berkirim apa memberikan. Walaupun kita memang sedang juga untuk lagi berbagi membagi dalam peran itu kemudian tetapi kembali dalam hati-hati siasa. Coba berbagi dalam peran itu tapi membagi ketika dalam pilihan. Ini juga ajaran yang berbelas kasihan. Ini maknanya lalu selesai. Masuk kerajaan surga tempat ini. Ya. Pulang, pas hampir 9 menit. Nah, sebelum itu ada apa? Nah, kuncinya pakai kisah sebelah dia ya. Kuncinya apa? Bahwa kita membawakan pertemuan yang nyata bahwa kita maka dengan segala perhatiannya maka akan dicacat bahwa persiapan yang penting mau pimpinan yang kudus itu saya awal kadang-kadang tadi sebelum masuk kerja juga apa yang dicatat tapi ada juga mengalir ayat-ayat itu tiba-tiba ketika juga menghadirkan misalnya pas pastor tidak ada saya memimpin ibadah saja membarunya itu padahal menulis renungan itu seringkali 1 jam juga. Tetapi ketika menyampaikan kadang memang ya pokok-pokoknya tahu tapi mengalir dengan pelan. Maka jangan lupakan berdoa. Pikirannya pertemuan berapapun persiapan tadi itu penting. Lalu berlatih kita menyampaikan alurnya. Itu. Pak Udian silakan. Yang saya dengan agama ini jauh-jauh itu bedanya. Jadi saya mau bertanya yang mana KPK? Pertanyaan dengan semua isinya. Yang pertanyaan di situ penangguhan tidak ada, di sini rasa penangguhan. Membaca dalam kitab suci, di sini tidak dalam kitab suci, di situ tidak ada. Dapat mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita jangan kikuk nanti menghadapi umat. Dengan umat tidak bisa kita jawab nanti. Salah satunya pertanyaannya di pegangan umat ada 4, sedangkan di buku pegangan kita itu ada 3. Jadi saya tanya sama Pak Sono, yang mana harus kita pegang? Ya. Baik, terima kasih. Nanti saya cek. Kalau ini terus terang maaf saya belum cek karena langsung dicek oleh yang kembali oleh saya ya. Cek yang data itu langsung ada di file soft filenya saya ambil. Nah, yang ini kan dipecah dari buku
besar itu. Memang ada beberapa bagian sih. Apakah yang kita cari pas ya, ya. Beda ya. Nanti yang diambil mungkin yang di bagian depan. Yang di bagian ada juga di bangku remaja pertama. Ini halaman 105. Mestinya halaman 70. Yang diambil 73. Iya, salah. Ya. Mestinya 73. Ya, nanti biar dibikin lagi, dikirim lagi. Saya bilang di 70, udah apa? 70, 73, 72. Coba tengok lagi. Memang salah? Nah, udah, kumpul aja. Nah, tapi untuk referensi Bapak itu apa? Nanti dikirim lagi. 73. Jadi yang salah yang memecah. Maafkanlah yang salahnya. Seperti pertemuan yang nomor. Kalau yang salah dimaafkan pertemuan yang berapa? Empat itu masuk kerajaan surga. Yang ketiga. Oke, diingatkan oleh Pak. Ternyata dari sekian Pak Rudian tidak. Coba sih. Itu ya. Coba cek lagi. Bukan tadi kayak pikir sih apanya mau pulang ya di bawah. Ininya. Salah lagi yang salah juga. Ya, coba ini sudah berarti sudah. Ini lingkungan. Coba yang lingkungan dapat itu tadi yang seperti itu tadi remaja. Nah, balikan dulu. Supaya dibagi. Kalau remaja itu